Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan percobaan 6 tentang reaksi redoks. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Dila Putri, Nanik Nista Zulaika, dan Sekar Dewati. Tujuan dari percobaan 6 ini adalah yang pertama, mengidentifikasi reaksi redoks dan bukan redoks, kemudian menganalisis zat-zat yang mengalami oksidasi dan reduksi dalam suatu reaksi kimia, dan yang terakhir menuliskan dan menyetarakan reaksi redoks dari hasil percobaan. Dasar teori dalam percobaan kali ini adalah reaksi redoks merupakan singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung pada proses elektrokimia. Reaksi redoks berkaitan dengan pelepasan atau pengikatan elektron, atom oksigen, dan atom hidrogen. Reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron, sedangkan oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor, sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Kemudian, alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan reaksi redoks kali ini adalah tabung reaksi, pipet tetes, tabung reaksi. Kemudian bahannya adalah Na2SO3, HCl 1 molar, K2Cr2C7, KMNO4, NHSO3, NaOH, Ki, NaNO3, dan juga NH42S. Kemudian, untuk prosedur kerja akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Dila. Baik, terima kasih Saudari Sekar. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja mengenai natrium sulfit dengan kalium dikromat. Yang pertama adalah mengambil sebanyak 1 ml larutan natrium sulfit, lalu direaksikan dengan 1 tetes kalium dikromat, lalu mengamati perubahan yang terjadi. Lalu yang kedua adalah natrium disulfit dan kalium permanganat. Yang pertama adalah prosedur kerjanya adalah yang pertama menyiapkan 3 tabung reaksi, lalu memasukkan 1 tetes kalium permanganat ke masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya memasukkan HCl 6 molar 1 tetes pada tabung pertama. Dilanjutkan dengan memasukkan NaOH 6 molar 1 tetes pada tabung ketiga. Dan terakhir adalah memasukkan 2 ml natrium bisulfida ke masing-masing tabung secara tetes demi tetes, lalu dilanjutkan dengan mengamati perubahan yang terjadi. Yang ketiga ada natrium nitrit. Prosedur kerjanya adalah yang pertama menyiapkan 2 tabung reaksi, lalu mengambil 2,5 ml NaNO3 0,1 molar. Dilanjutkan dengan memasukkan larutan Ki sebanyak 1,5 ml pada tabung pertama. Lalu memasukkan larutan KMNO4 sebanyak 1,5 ml pada tabung kedua. Lalu mengamati perubahan yang terjadi pada kedua tabung. Yang terakhir adalah amonium sulfida dan asam nitrat. Yang pertama adalah memasukkan 2 ml amonium sulfida ke dalam tabung reaksi. Lalu memasukkan 2-3 tetes asam nitrat 1 molar ke dalam tabung reaksi yang berisikan amonium sulfida. Dan yang terakhir adalah dengan mengamati perubahan yang terjadi dan mencatatnya. Lalu hasil percobaannya pada reaktan K2Cr2O7 dan Na2SO3 keadaan sebelum bereaksi ialah berwarna jernih. Lalu perubahan setelah reaksi ialah berwarna kuning. Prediksi produk reaksi ialah K2SO3 dan Na2Cr2O7. Lalu yang kedua adalah KMNO4 dan HCl NaHSO3. Keadaan sebelum reaksi ialah berwarna jernih. Perubahan setelah terjadi adalah berwarna ungu jernih. Dan prediksi produk reaksi ialah MnCl, KCl, H2O, dan NaHSO4.
Lalu yang ketiga ada NaHSO3, NaOH, KMNO4. Keadaan sebelum bereaksi ialah berwarna jernih, ia berwarna putih jernih. Perubahan setelah reaksi ialah berwarna ungu gelap. Prediksi produk reaksi ialah K2SO4, Na2MNO4, dan H2O. Lalu ada KMNO4 dan NaHSO3. Ia berwarna putih bening. Perubahan setelah terjadi ialah berwarna ungu jernih. Prediksi produk reaksi ialah H2O, H2O, K2SO4, MnO2, Na2SO4. Lalu ada NaNO3 dan Ki. Yang keadaan sebelum reaksinya ialah berwarna putih bening. Perubahan setelah reaksinya warnanya tetap. Lalu terjadi volumenya bertambah. Prediksi produk reaksi ialah NaI, KNO3. Lalu ada reaktannya NaNO2 dan KMNO4. Keadaan sebelum reaksinya ialah berwarna putih jernih, lalu perubahan setelah reaksinya ialah berwarna ungu gelap. Prediksi produk reaksi adalah NaMNO4 dan KNO. Lalu ada NH4 2 kali S dan NaNO3, yang dimana keadaan sebelum reaksinya ialah berwarna putih jernih, lalu perubahan setelah reaksinya berwarna putih keruh. Prediksi produk reaksinya NH4NO3, H2SO4. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nani. Pada percobaan kali ini terdapat dua reaksi redoks, yaitu percobaan 2 dan 3. Pada percobaan 2 yang mengalami oksidasi adalah KMNO4 dan yang mengalami reduksi adalah NaHSO3. Pada percobaan ketiga yang mengalami oksidasi adalah KMNO4 dan yang mengalami reduksi adalah NaHSO3. Untuk penyetaraan reaksi, percobaan pertama, K2Cl2O7 plus Na2SO3 disetarakan menjadi K2SO3 plus Na2Cr2O7. Percobaan kedua, KMNO4 ditambah HCl ditambah NaHSO3 disetarakan menjadi NaCl plus KCl plus H2O plus NaHSO4. Percobaan ketiga, NaHSO3 plus NaOH plus KMNO4 disetarakan menjadi K2SO4 plus Na2MNO4 plus H2O. Percobaan keempat, KMNO4 ditambah NaHSO3 disetarakan menjadi H2O plus K2SO4 plus MnO2 plus Na2SO4. Percobaan kelima, NaNO3 plus Ki disetarakan menjadi NaI plus KNO3. Percobaan kelima, NaNO2 plus KMNO4 disetarakan menjadi NaMNO4 plus HNO. Dan untuk percobaan terakhir, NH4S plus NaNO3 disetarakan menjadi NH4NO3 plus H2SO4. Kesimpulannya, reaksi redoks merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya perubahan bilangan oksidasi pada sebuah reaksi kimia. Reaksi redoks memiliki ciri antara lain memiliki reduktor dan oksidator, memiliki uji bebas seperti Cl2, Cu, oksigen, dan lain sebagainya, dan terjadi suatu perubahan bilangan oksidasi. Pada percobaan kali ini, reaksi redoks terjadi pada percobaan 2 dan 3. Saya terjadi kesalahan. Terima kasih.